Selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A Business.id. Gimana kabar Business Planners hari ini di hari Senin 13 Maret 2023. Semoga sehat dan selalu lancar ya untuk segala aktivitasnya. Oke, kembali lagi kita di Business Q&A. Sebelum kita mulai sesi Business Q&A hari ini dan sambil kita menunggu Pak Bas untuk hadir juga, saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya di teman-teman, atau masih terputus-putus atau kurang mantap nih di teman-teman? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar. Kita sambil tunggu. Oke, baik Bu, ini Bu Gita, alhamdulillah sehat. Wah, kalau ke Bandung belum tahu nih Bu, kebetulan karena padat jadwalnya jadi belum bisa ke Bandung nih. Semoga saya bisa secepatnya ke Bandung ya, atau Pak Budi bisa ke Bandung juga dan mengadakan sesi kopdar nih bareng teman-teman business planners lainnya di Bandung nanti. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Oke, kembali lagi kita di sesi Business Q&A di tanggal 13 Maret 2023 di hari Senin yang tentunya akan ditemani oleh Pak Baskoro Hadi. Oke, teman-teman yang sudah hadir boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Kita sambil nunggu Pak Bas untuk bergabung juga. Kita akan absen dulu nih teman-teman yang hadir malam hari ini dari mana aja. Oke, atau teman-teman yang hari ini ikut CEO Development Program, ada yang hadir juga di sesi Business Q&A, boleh juga ya langsung komentar di drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Kita cek juga nih teman-teman dari mana aja malam hari ini. Oke, ada Kak Umu Nailah dari Malang ya, Kak Didit dari Bandung. Oke, yang lainnya juga boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Sebelum kita mulai, mungkin di sini ada beberapa business planners nih yang baru kenalan sama business.id, terus baru follow business.id dan belum tahu nih seperti apa sih program-program yang disediakan dari business.id, dan kita nih menyediakan apa aja selain free session seperti business Q&A malam hari ini. Yuk kita kenalan terlebih dahulu. Business.id merupakan platform belajar bisnis dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi ataupun websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas, yang mana cukup satu kali investasi saja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store, karena selain teman-teman download aplikasi untuk belajar bersama expert nih dengan berbayar, teman-teman juga bisa akses video gratis nih, yaitu video business forum. Jadi selain teman-teman bisa ikut kelas berbayarnya, teman-teman juga bisa mengikuti forum yang gratis nih dari business.id di aplikasi business.id. Atau teman-teman juga bisa mengikuti free event, free session atau pembelajaran gratis. Nah, kita disediakan Business Q&A seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Kita adakan 2 kali dalam 1 minggu. Di hari Senin bersama Pak Baskoro Hadi, lalu di Rabu bersama Pak Budi Isman. Jangan lupa ya dicatat teman-teman, di hari Senin bersama Pak Bas di 19.45, lalu di hari Rabu bersama Pak Budi di 19.45. Atau teman-teman yang mau lebih detail lagi pembelajarannya tapi bersama expert lainnya selain Pak Budi dan Pak Bas, bisa ikut juga di bisnis forum kita nih di setiap hari Sabtu di jam 10 sampai jam 11.30 pagi. Nah, Sabtu 18 Maret besok nih kita akan undang seorang edutech expert ya teman-teman, yang merupakan juga founder dari Foodies nih, yaitu Pak Rex Marindo. Kita akan membahas Content Strategy and Platform Distribution for 2023, atau Content Strategy dan Platform Distribusi untuk 2023. Biar nggak ketinggalan, teman-teman bisa langsung klik link pada bio Instagramnya business.id di menu daftar bisnis forum ya teman-teman. Untuk bisnis forum sekali lagi gratis teman-teman, jadi teman-teman tinggal daftar dengan menyebutkan nama dan email di link yang tertera pada bio. Nanti kita akan kirimkan nih link Zoom-nya untuk join di bisnis forum kita di hari Sabtu besok. Nah, bagi business planners nih yang ingin belajar di business.id tapi secara offline atau tatap muka, kita juga sediakan kelas offline atau tatap muka untuk jadwal terdekatnya, yaitu workshop SBM Advance, di mana teman-teman bisa mempelajari fundamental bisnis dengan 12 pertanyaan fundamental bisnis yang sudah membantu ribuan pebisnis di Indonesia nih. Nah, untuk workshopnya yaitu workshop SBM Advance yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman.
Diselenggarakan pada tanggal 8 sampai 9 Mei 2023 di Hotel Arya Duta Jakarta. Untuk slot pesertanya terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Terutama nih teman-teman yang kemarin tanya, SBM Advance kapan lagi sih Kak dimulai? Nah, ini saatnya teman-teman untuk ikut SBM Advance di tanggal 8 sampai 9 Mei 2023 ya teman-teman. Kita sudah mulai buka pendaftaran, jadi teman-teman yang mau mendaftarkan diri dari sekarang boleh banget, atau langsung mau ngamanin slotnya supaya nggak ketinggalan bisa juga. Jadi kita bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id ya teman-teman. Oke. Oke, sudah daftar ya, selalu dapat info link Zoom. Oh, oke. Nggak apa-apa, kalau misalkan nggak bisa join di Business Forum, kan ada rekamannya teman-teman, jadi bisa langsung nonton di aplikasi bisnis.id ya. Yang ketinggalan atau di hari Sabtu ada kegiatan atau ada tamu, jadi nggak bisa join, bisa tetap nonton rekamannya di aplikasi bisnis.id ya teman-teman. Oke, ini Pak Bas sepertinya sudah bergabung teman-teman, kita coba invite ya. Saya mau absen dulu ya teman-teman, malam hari ini dari mana aja. Ada Kak Dandi dari Bangka Belitung. Oke. Halo, selamat malam Pak Bas. Selamat malam, Raisa. Waduh, mantap nih, seger banget ya Pak. Apa kabar nih Pak hari ini? Alhamdulillah, baik-baik sekali. Gimana kabarnya, Raisa? Alhamdulillah sehat juga Pak. Tetap fit ya Pak, ketemu business planners, jadi hadir nih malam hari ini, jadi fit pastinya. Mantap. Semuanya semangat hari Senin nih padahal ya. Jadi. Betul. Oke. Malam hari ini tentunya ada business planners juga nih Pak yang tadi ikut CEO Development Program, tapi ikut juga nih di Business Q&A malam hari ini. Ada Kak Renaldo nih yang merupakan peserta dari CEO Development Program hari ini juga. Selamat malam Kak Renaldo nih. Gimana Pak hari ini? Tadi dengar kabar ya Pak Bas ikut di CEO Development Program nih. Tadi Kak Yuli Mega juga sempat tagin ke bisnis.id kalau Pak Bas nih join nih di CEO Development Program hari ini. Boleh ceritain nggak nih Pak? Seperti apa kegiatan CEO Development Program hari ini? Ya, seperti biasa, menyenangkan sekali. Tadi ngeliat teman-teman yang istilahnya ingin mengetahui lebih banyak ya. Bagaimana menjadi atau yang persisnya siapa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang CEO, kerjaannya apa saja gitu ya, beralih dari persepsi utama Chief Everything Officer menjadi Chief Executive Officer gitu. Jadi dari everything ke real CEO tadi Pak Budi sempat jelaskan lah ke teman-teman kan. Jadi menarik sekali, dan juga ada Harrison Test ya. Harrison Test yang dilakukan oleh calon peserta CEO Development, dan di situ nanti kelihatan tuh hasilnya cocok atau tidak teman-teman yang selama ini sudah menjalankan ataupun yang belum menjalankan peran sebagai seorang CEO yang profesional. Nanti di situ akan terbaca di Harrison Test. Hasilnya setahu saya akan di bagian besok ya. Jadi keseruan kedua acaranya ada di besok juga gitu ya. Oke, siap Pak Bas. Berarti seru banget ya Pak, karena ada Harrison Assessment yang tentunya nih kalau diikuti di luar mahal banget ya Pak, tetapi di CEO Development nih teman-teman udah dapat programnya secara gratis juga. Jadi teman-teman bisa langsung ikut di CEO Development Program nih yang selanjutnya kita adakan di tanggal 24 sampai 25 Juli 2023. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan nih di CEO Development Program kali ini bisa langsung mendaftarkan dirinya ya, atau amankan slotnya juga. Oke Pak Bas, kita sambil tunggu business planners lainnya ya Pak untuk bergabung juga. Mungkin kita bisa mulai ya Pak untuk business Q&A malam hari ini. Ya, boleh sekali. Terima kasih Raisa sudah bergabung lagi malam ini dengan menemani saya menemui teman-teman business planner di Senin tanggal berapa sekarang ya? Kehilangan tanggal. 13 Maret 2022. Seperti biasa kita 2023 Pak. 2023 emang tadi saya bilang apa? Tadi 2022. Satu tahun ketiga ya 2023. Wah, ini Amel join juga nih malam ini. Halo Mel. Halo Mel.
Jadi apa namanya, seperti biasa kita hari Senin dan Rabu bagi teman-teman yang baru join kita ada business Q&A. Senin saya yang memandu dan yang akan menjawab semua pertanyaan seputar bisnis dari teman-teman business planner. Hari Rabu Pak Budi dan biasanya hari Sabtu kita ada business forum. Jadi tongkrongin terus ya bisnis.id, pasti banyak yang bisa dipelajari dari pengalaman-pengalaman kami. Oke, jadi kalau mau belajar teori jangan di bisnis.id. Kalau mau belajar dari pengalaman-pengalaman silahkan merapat di sini gitu ya. Oke, malam ini kita topik pembukanya quarterly business review. Ya, quarterly business review ini kita pilih karena tepat sekali waktunya. Ya, review mengenai bisnis kita secara kuartalan atau seperempat tahun. Kita sekarang sudah di bulan Maret, berarti beberapa hari lagi kita akan tutup bulan Maret, sekalian kita menutup kuartal 1 tahun 2023. Karena saya ingin mengetengahkan topiknya karena benar-benar timely, dan seperti biasa kita sebelum kita buka, saya dan Raisa tertarik nih untuk menanya teman-teman, apakah sudah ada rencana melakukan quarterly business review? Ya, jadi kita tanya dulu nih ya, Raisa, seperti biasa. Dari yang hadir malam ini, siapa yang sudah punya rencana mengadakan review kuartalan untuk bisnisnya masing-masing? Boleh dong di kolom komen ya, bilang aja ya atau tidak atau belum lah, bahasa sopannya kan gitu ya. Ayo coba. Ya teman-teman nih yang mungkin sudah punya rancangan untuk melakukan quarterly business review, boleh banget ya untuk jawab nih, sudahkah melakukannya atau belum nih? Oke, Cireng Sripina belum. Oke, Belum. jujur baik sekali. Agung PR Ini dari 88 belum. belum. Nah, Nyonya MG Cake and MG. Cookies sudah Pak tanggal 15 Maret ini. Oke. Oke, Benar. keren. Terus siapa lagi ayo? Nih, Kak Yuli Mega sudah akan diselenggarakan nih Pak setelah bayar pajak di akhir bulan ini. Setelah bayar pajak. Mantap Oke. ini. Oke. Ini apa namanya? Warga negara Indonesia yang baik dan benar yang membayar pajak. Betul, Pak. Anosan apa Anosan nih? .id belum. Oke. Muhammad Nasal sudah merencanakan Jero 1904 belum. Oke. Oke. Pak Muji Muhammad baru bergabung. Selamat bergabung Pak Muji. Baks. Bak. Bakar. Bakso Bakso bakar maksudnya. Pak D, Pak. Baks.com. Iya. Oke, bakso bakar Pak D belum. Ade Darwadi, wah ini juga peserta workshop Business ID yang cukup rajin nih. Darwadi, belum. Oke, belum. Siapa lagi nih? Kita ambil beberapa lagi sebelum kita lanjutkan ya topik malam ini. Aditya Sumbahan, akan Pak akhir bulan ini. Keren. Baru mau raker coach. Wah, ini mau buat business review harus raker dulu nih. Hafid Buatala 21. Hafida ya nih. Hafida Buatala. Wah, mau raker dulu. Oke, mantap. Oke, baiklah. Kalau begitu, jadi kalau kita lihat di sini, mungkin kalau kita lihat tadi hitungan-hitungan kasar mungkin 70% lah ya. Kira-kira ya ini. 70% belum ada rencana. Tadi mungkin yang 30% ada rencana, ya bagus sekali. Nah sekarang saya ingin mengetengahkan ini topiknya, karena benar-benar ya kalau kita ingin memonitor suatu bisnis dengan ketat, kita harus lakukan itu dalam waktu yang berkala. Oke, nah, intinya harus berkala, jadi jangan kita review setelah di akhir tahun, tutup tahun baru kita review. Nah, nanti segala sesuatunya ya istilahnya kalau sudah terjadilah gitu ya. Nah jadi gini,
kita harus kembalikan dulu kenapa kok kita harus melakukan business review yang bulanan maupun yang kuartalan dan akhirnya nanti tentunya akhirnya tahunan ya. Ini kembali ke awal lagi. Kita dalam menjalankan bisnis harus punya plan minimal 1 tahun gitu kan ya. Ini kan berapa kali ya saya sama Raisa mengingatkan teman-teman dan tentunya panel expert di bisnis tadi selalu mengingatkan, buatlah plan yang paling tidak 1 tahun. Ya, 1 tahun. Nah, dalam plan 1 tahun itu, kita akan ada perencanaan pencapaian dalam 1 tahun itu berapa. Ya, plannya itu anggap aja kita permudah aja lah ya. Target kita apa sih bentuknya? Net sales revenue atau omset yang bersih. Ya, lalu bisa volumenya. Ya, volume itu tergantung bisnis teman-teman. Kalau di pakaian mungkin potong pakaian ya volumenya. Kalau kita di bisnis minuman itu adalah liter. Kalau kita di mungkin makanan, contohnya kayak nggak tahu roti gembong gede timnya ada di sini nggak ya, jualan roti dalam bentuk box ya volumenya atau satuan yang diukur. Kalau jualan alas kaki mungkin pasang sepatu itu volume contohnya. Nah, terus apa yang ketiga biasanya profitability, keuntungan. Ya, nah ini biasanya kita kalau punya target setahun ini kan ada angka setahunnya berapa, ya revenue-nya berapa, volumenya berapa, tadi net profit-nya dalam 12 bulan itu berapa. Biasanya kalau kita melakukan planning 1 tahun nanti itu dipecah per bulan. Ya, per bulan itu juga nggak bisa hanya dibagi 12. Karena kan per bulan itu situasi berbeda-beda ya. Bisa jadi di bulan puasa untuk produk atau jasa yang sangat sensitif dengan bulan puasa, bisa jadi itu secara indeks per bulan puasa itu bisa jadi 20 atau 30% di atas rata-rata bulanannya. Alias ada kenaikan 20-30%. Nah, oleh karenanya dalam perencanaannya pun dia nggak bisa 1/12, dia mungkin 1/12 ditambah 20-30% gitu ya. Sama halnya mungkin di bulan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru untuk produk atau jasa tertentu ada kenaikan juga alias indeksnya di atas rata-rata bulanan bisa jadi 10%, 20 atau bahkan di atas itu. Jadi bulan per bulan itu nanti kita sudah punya grafiknya ya, nggak rata doang 1/12 tapi bisa Januari turun mungkin 10% di bawah rata-rata bulanan. Februari bisa jadi lebih rendah lagi dari Januari, tapi Maret biasanya naik nih berdasarkan historis. Naik. April pas Lebaran naik lagi dan seterusnya. Nanti menurun lagi grafiknya dan seterusnya. Jadi grafiknya nggak rata. Nah, kalau kita sudah punya perencanaan bulanan yang dipecah dari plan 1 tahun, akhirnya kita tahu Januari, Februari, Maret, kuartal 1 kita secara total mau jualan berapa. Ya, contohnya seumpama kita mau target bulanan tahunannya revenue-nya 100 gitu atau 120 lah gitu ya. Bisa jadi di kuartal 1 kita jualannya 8 di bulan Januari kita jualan 8, bulan Februari jualannya 7, terus mungkin di bulan Maret baru 10 gitu ya. Jadi 8, 7, 10 target kuartal 1 kita adalah berarti berapa? 25 gitu kan. 25. Nah, kalau kita sudah melakukan review bulanan di kuartal 1 itu kita harus benar-benar melihat secara konsolidasi di total kuartal 1. Apakah pencapaian kita sesuai dengan perencanaan kita yang 25 tadi? Oke? 25 per 3 bulan. Nah, itu kita harus lihat
Karena ya perbedaannya antara review per bulan dengan review secara kuartalan, kita biasanya di kuartal 1 itu akan menentukan yang namanya latest estimate. Ya, latest estimate itu apa? Latest estimate adalah melihat aktualisasi pencapaian di kuartal 1 dengan melihat sisa bulan kuartal 2, 3, dan kuartal 4. Berarti 3 kuartal selanjutnya itu kira-kira kita akan merubah targetnya atau tidak. Oke? Merubah targetnya di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 berdasarkan pencapaian di kuartal 1. Kenapa demikian? Karena biasanya pencapaian kuartal 1 itu secara aktual, ya nanti ini di akhir Maret ini, secara aktual kita udah tahu apakah kira kurang tercapai, atau lebih capai gitu ya. Over, on, atau under achievement istilahnya. Kalau skenario-nya adalah under achievement, yang tadi targetnya berapa tadi? 25 di kuartal 1, ternyata pencapaian kita 23 gitu ya, meleset sedikit gitu ya. Jadi pencapaian 23 terhadap target yang 25 berarti kurang 2 kan. Nah, berarti kalau kurang 2 dan kita ingin tetap mencapainya itu berarti sisa 2 ini kan harus disebar ke sisa 3 kuartal area sisa 9 bulan gitu kan. Nah, itulah fungsinya business review secara kuartal, sehingga kita tahu ketertinggalan kita sampai dengan kuartal 1 alias 3 bulan itu berapa. Sehingga angka itu bisa kita ketemukan dan kita bisa sebarkan ke 9 bulan kemudian. Kalau kita melakukan itu, berarti kita jadi enak gitu loh. Kita tahu posisi kita bulan per bulan sampai kuartal per kuartalnya. Sehingga plan kita untuk sisa bulan itu berdasarkan angka yang berdasarkan latest estimate tadi. Ya, kalau 9 bulan tadi kekurangannya 2, berarti kita harus membuat plan yang menyesuaikan dengan target yang ditambahkan kekurangan 2 tadi. Nah, ini kan berjalan lagi nanti, kuartal 2 akhir, nanti ada business review lagi. Kita buat namanya latest estimate 2. Yang di akhir Maret ini, kita harus buat latest estimate 1. Nanti di kuartal kedua, di akhir kuartal kedua, berarti bulan apa itu? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Di akhir Juni, penutupan Juni, kita harus mengeluarkan yang namanya latest estimate 2. Oke, latest estimate 2. Latest estimate 2 apa itu? Sederhananya kita lihat pencapaian aktual 6 bulan pertama berapa, lalu dibandingkan dengan target kuartal 2 secara akumulatif, kuartal 1 dan kuartal 2, adakah kurang capai, tercapai, atau lebih capai, ya, under, on, atau above achievement, overachievement. Nah, itu sama lagi prosesnya. Kalau seandainya ada kekurangan, berarti kita harus menyebarkan ke sisa bulannya. Dalam hal ini, kalau latest estimate 2, kita sudah di tengah tahun persis, berarti sisanya menjadi lebih pendek. Hanya 6 bulan. Jadi kekurangan itu hanya bisa disebar maksimum ke 6 bulan berikutnya. Ya, nah, kalau kita lakukan disiplin quartal review ini dengan baik, nanti kita bisa nge-track dan udah tahu utangnya itu berapa kalau seandainya kita underachievement. Sebaliknya kalau kita overachievement, beban kita menjadi lebih kurang untuk pencapaian target di bulan-bulan sisa tahun itu. Gitu ya. Nah, jadi ya teman-teman yang tadi 70% belum merencanakan, anjuran saya ya, kita di Business ID ingin teman-teman lakukanlah yang namanya monthly review dan tentunya quarterly business review. Yang akhirnya teman-teman bisa punya yang namanya latest estimate. Yang tadi, latest estimate itu akan membantu teman-teman tahu pijakannya itu seberapa,
tahu tanda kutip ketertinggalannya dari kuartal per kuartal itu berapa, sehingga kita bisa melakukan adjustment kalau seandainya skenario-nya kurang capai. Tapi kalau lebih capai atau overachieve, akan jauh lebih juga membuat teman-teman nyaman gitu ya. Oh tahu, oh pressure saya sudah ada tabungan nih, kelebihan jualan di kuartal 1 10%. Ya, jadi tekanan untuk melakukan pencapaian sisa tahun menjadi tidak ada atau banyak berkurang. Gitu. Jadi itu topik pembuka saya, quarterly business review. Bagi teman-teman yang 30% tadi sudah ada rencana, jempol 2. Bagi yang belum ada jempol, tapi lakukan itu sebelum telat ya, sebelum terlambat gitu ya. Betul. Oke, baik. Jadi business planners gimana nih setelah mendengar quarterly business review ini, pasti merasa ya bersalah juga nih kalau nggak sampai melakukan quarterly business review, karena tentunya ya Pak, ini sangat membantu pembuatan plan di kuartal selanjutnya juga. Jadi akan timbul juga ya Pak, seperti tadi latest estimate ini bakal muncul juga ya Pak, dan mempermudah nih supaya mencapai plan juga. Oke. Oke, tadi kan kita membahas seputar little estimate ya, Pak. Lalu misal nih, Pak, kalau kita over achieve nih, Pak, ternyata. Lalu kita merasa kita nggak mau nih lebih dari itu misalkan, Pak. Jadi maunya setelah kita udah over achieve gitu, atau kuartal selanjutnya, kita mau menurunkan persenan, Pak. Atau mengurangi penghasilan dari plan tersebut, Pak. Kira-kira boleh nggak sih, Pak, kalau kayak gitu? Oke, jadi dua hal definisi dulu ya. Kalau kita bicara target, itu sebenarnya beda dengan budget. Oke, target apa, budget apa selanjutnya pertanyaannya kan? Oke, kalau budget itu kita sudah punya biasanya 1 tahun ya. Umpama tadi budget kita anggap aja 100 1 tahun. Tapi kita men-set target yang berbeda dengan budget. Oke. Budget tadi kita sebenarnya mau 100 dalam 1 tahun, tapi kita ngeset target 120. Memang seperti itu layaknya. Jadi kalau kita punya budget, perhitungannya ini di antara para leadership team atau dewan pimpinan ya dalam perusahaan itu biasanya udah ada tuh angka yang mana ini seminimum mungkin untuk supaya perusahaan ini berjalan dengan sehat, kita harus ngeset budget 100. Tapi untuk target operasionalnya, kita akan ngeset di atas budget. Sehingga ada ruang di mana kalau seandainya target itu tidak tercapai, paling tidak dia masih tetap di atas budget atau seminim-minimnya sama dengan budget. Ya, jadi target biasanya di atas budget. Budget adalah minimum yang harus dicapai oleh organisasi ini. Anggap aja tadi, budget saya 100, target saya 120, gitu ya. Kembali ke pertanyaannya Raisa tadi, kalau seandainya di kuartal 1, kita ambil contoh ya, kalau targetnya 120, terus tadi di Januari targetnya 8, di Februari targetnya 7, di Maret targetnya 10, dan ternyata target 25 per 3 bulan atau 25 per kuartal 1 itu pencapaiannya di atas itu. Anggap aja pencapaiannya 30. Wih, keren banget kan. Target 25, pencapaiannya 30. Berarti ada tabungan 5 gitu ya. Pertanyaannya, target yang selanjutnya perlu dirubah atau tidak? Gitu ya, Raisa, pertanyaannya kan. Kalau underachievement sudah harus pasti kita harus merubah. Kalau kita overachieve, bisa jadi kita tidak perlu merubah. Kalau mau merubah juga boleh. Berarti kan kalau kita merubah, bisa jadi targetnya menjadi tidak hanya 120 lagi, tapi ditambahin nih. Karena kita kepedeannya atau keyakinan kita meningkat gitu ya. Akhirnya targetnya kita naikin lagi. Boleh-boleh aja, sekali lagi selama itu realistis ya, dan juga tidak membuat teman-teman merasa tertekan gitu ya, karena kan target awal kita sebenarnya 120. Jadi sebaiknya
kalau saya berdasarkan kembali ke pengalaman saya, kalau kita overachieve target itu jangan dirubah, tapi dibuka aja untuk teman-teman kalau masih bisa mencapai di atas target untuk kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, itu tuh dilepas saja. Nah, tapi apa ininya apa ya namanya? Kebaikan dengan kebaikannya dengan melakukan itu, ya kita harus menyediakan bonus buat mereka. Oke, bonus buat mereka sehingga prinsip pay for performance atau membayar berdasarkan kinerja itu berlaku. Ya, kalau targetnya 120 dia pencapaian di atas 120, ya secara kumulatif perusahaan ya tim itu layak untuk diberi penghargaan atau diberi apresiasi. Bisa jadi bentuknya bonus seperti itu. Oke. Oke, baik Pak. Jadi kalau misalkan overachieve ya Pak, lalu tiba-tiba di kuartal selanjutnya kita lagi underachieve, itu juga bisa membantu berarti ya Pak dari overachieve sebelumnya berarti. Oke, baik-baik. Ya. Oke. Lalu Pak, bagaimana Pak cara membandingkan performa perusahaan nih Pak pada kuartal sebelumnya dengan kuartal sekarang? Dan apakah kita membandingkan performa ini dari review di kuartal pertama? Misalkan ini kan kuartal pertama ya Pak. Kita haruskah membandingkan kuartal pertama ini dengan kuartal ketiga di tahun lalu? Atau kita membandingkan kuartal pertama ini dengan kuartal pertama di tahun sebelumnya? Oke. Biasanya same period last year. Jadi kalau sekarang kita lihat kuartal 1 2023, sebaiknya kita bandingkan dengan kuartal 1 2022. Bukan berdasarkan last period. Ya, makanya kadang-kadang teman-teman juga sering membandingkan berdasarkan bulan lalu. Sebenarnya yang kita ukur sebenarnya adalah growth atau pertumbuhan. Pertumbuhan terhadap apa? Pertumbuhan terhadap periode yang sama tahun lalu. Ya, jadi makanya kalau dilihat kita financial report ataupun apa ya, kita lihat di laporan-laporan bisnis, itu biasanya yang dilihat adalah pertumbuhan. Pertumbuhan diukur dari mana? Diukur dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Gitu. Oke, berarti memang sama, berarti ya harus diambil sesuai ya Pak di kuartal pertama di tahun sebelumnya. Misalkan ini di kuartal pertama di tahun ini, berarti kita ambil di kuartal pertama di tahun lalu di kuartal 2 pun begitu ya Pak. Oke. Itu pun juga ada tambahan catatannya, Raisa. Ada tambahan catatannya adalah kadang-kadang kita kan kalau Lebaran itu kan bergeser 10 hari ya. Kadang-kadang bisa jadi pembandingnya tetap tidak apple to apple karena bisa jadi Lebaran tahun lalu itu jatuhnya di kuartal kedua seumpamanya. Tapi kita membandingkan sekarang kuartal 1 ya kebalikan. Kalau tahun lalu kuartal 2 pertama itu sudah lebaran seumpamanya. Tahun ini kuartal 1 belum lebaran, berarti pembandingnya pun tidak bisa apple to apple. Kita harus kasih catatan, tahun lalu performanya lebih baik karena lebarannya di kuartal 1, tapi sebaliknya tahun ini lebarannya masih di kuartal 2 seumpama kayak gitu. Nah, itu harus ada catatan-catatan seperti itu. Oke, berarti untuk lebaran ini bisa jadi excuse ya Pak sebenarnya untuk melihat pertumbuhannya apakah terlalu tinggi, apakah terlalu rendah juga. Oke. Iya. Oke. Lalu Pak, tadi kan kita udah bahas ya Pak, seperti apa sih quarterly business review. Nah, apa sih Pak yang elemen-elemen yang termasuk nih Pak dalam quarterly business review ini? Ya, jadi kalau kita lihat secara gambaran besarnya tadi, biasanya yang diukur itu adalah revenue, volume, sama profit. Itu lintas fungsi, semuanya harus melihat itu. Tapi kalau itu dipecah ke masing-masing divisi, bisa jadi ada turunannya, pecahan dari revenue, volume, dan juga profit. Contoh seumpamanya kalau kita ambil contoh departemen sales gitu ya. Bisa jadi ada turunan target kuartalan itu adalah jumlah outlet baru atau
sejumlah geografi baru yang sebenarnya itu bagian dari target bulanan dan kuartalannya di divisi itu. Kalau kita ambil contoh di HRD seumpamanya, di HRD biasanya ada target untuk training, berapa jam training dalam 1 bulan dan dikumulatifkan berapa jam training dalam 1 kuartal, tercapaikah itu atau tidak, atau ada target rekrutmen, ya rekrutmen dari jumlah orang yang direkrut, udah ada kan anggarannya di bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, atau sebaliknya ada program rasionalisasi pengurangan tenaga kerja, kan ada budgetnya mungkin di Januari, Februari, Maret itu ada pengurangannya berapa seumpamanya. Nah itu masing-masing divisi turunan dari targetnya atau KPI-nya tentu berbeda-beda, Raisa. Ya, jadi kalau tadi saya bicara secara umum soal sales, volume, dan profit, itu untuk keseluruhan bisnis, tapi masing-masing divisi akan punya KPI yang berbeda dan spesifik. Oke, baik. Jadi memang tiap fungsi atau tiap divisinya ini punya KPI yang harus disesuaikan kalau misalkan kita melakukan quarterly business review berarti. Iya. Oke. Betul sekali. Oke, next ya Pak, kita ke Business Planners nih. Sudah ada pertanyaan dari Kak Budi 988. Izin bertanya Pak Bas, ada saran nggak Pak Baskoro? Bagaimana caranya agar CEO dan level C lainnya mau melakukan quarterly review, sedangkan posisi kita di bawah mereka dan pencapaian jauh dari target? Ya, jadi memang itu satu disiplin yang namanya running a business ya, atau menjalankan bisnis. Jadi utamanya kalau kita sudah punya planning, nah planning itu akan diturunkan dengan KPI-nya kan gitu ya. Jadi kalau untuk pencapaian tadi seperti saya sampaikan, semua harus jelas secara target shared KPI atau KPI yang yang seragam untuk semua lintas divisi itu ada. Itu tadi revenue, volume sama profit seumpamanya. Nah, nanti masing-masing ini harus diturunkan ke spesifik spesifik department. Nah, biasanya dalam individual evaluation ya, itu akan menjadi acuannya ya. Tadi Renal di sini ada tadi ya, siang tadi menanyakan hal yang sama. Jadi gimana nih kita biasanya seberapa sering? Ivan juga, saya nggak tahu Ivan ikutan nggak malam ini. Tadi Ivan sama Renal di CEO Development menanyakan seberapa sering melakukan evaluasi untuk karyawan. Yaitu tadi, kalau saya dulu awalnya cuma 2 bulan sekali, tapi saya tidak puas karena kasihan orang-orang yang tidak berkinerja baru tahu di akhir tahun dan nggak bisa apa-apa, akhirnya sudah kena vonis tidak perform. Akhirnya mempengaruhi bonusnya, mempengaruhi segala hal ya. Nah akhirnya sama, evaluation dari quarterly business review ini juga kalau untuk individual harus dilakukan secara kuartal juga. Jadi masing-masing itu jelas KPI-nya, jelas juga acuannya apakah mereka achieve atau underachieve atau achieved ya, kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi Raisa, masing-masing harus berkontribusi untuk membuat plan, tapi setelah dijalankan masing-masing juga harus berkomitmen untuk melakukan review untuk bisnisnya di divisi masing-masing dan juga bagian untuk review timnya. Nah, semua ini mengacu pada KPI, KPI mengacu pada plan-nya. Gitu ya. Jadi itu harus disepakati nih. Tadi siapa yang menanyakan, sorry, Raisa? Pak Budi 988. Pak Budi. Jadi Pak Budi 988 jadi harus dibahas oleh paling enggak leadership team atau dewan pimpinan di perusahaan Anda gitu ya. Nanti harus disepakati. Jadi semuanya tidak hanya CEO mengevaluasi
bawahannya atau subordinate yang langsung, tapi juga masing-masing kepala divisi juga harus melakukan review yang sama untuk timnya juga gitu. Dua Betul. hal ya, bisnisnya dari sisi bisnis dan dari sisi individual tim masing-masing itu gitu. Oke. Oke, semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Kak Budi 988 nih. Kalau tadi kan bagaimana ya Pak melakukan quarterly supaya mau nih level C-nya dan CEO-nya mau melakukan quarterly. Lalu semisal sudah melakukan quarterly business review nih Pak. Lalu bagaimana kita mempresentasikan hasil quarter business review ini terhadap untuk meningkatkan kinerja ke CEO Pak selanjutnya? Ya biasanya itu fasilitatornya adalah HRD ya. HRD harus memberikan tools-nya atau standar evaluasi appraisal-nya. Ini kalau kita bicara untuk timnya. Sedangkan kalau untuk bisnisnya itu adalah tanggung jawab kepala bisnis atau kepala divisi atau kepala bisnis unit masing-masing. Mereka harus sudah tanpa harus diminta oleh CEO-nya melakukannya gitu. Karena nantinya di akhir tahun pun itu kan semua tertulis ya, tertulis. Review dari bisnisnya itu tertulis. Nah, masing-masing itu nanti akan ada laporannya, ya. Nah, kalau kita bicara di quarterly business review, biasanya ada meeting yang diinisiatifkan oleh CEO-nya. Jadi masing-masing kepala divisi harus melakukan quarterly business review itu untuk masing-masing divisi dipresentasikan kepada CEO dan rekan dewan pimpinan di perusahaan itu. Ya, biasanya kalau saya lakukan itu quarterly business review itu bisa 1 hari itu. 1 hari, jadi nanti bagian sales present, bagian HR present, bagian finance present, bagian marketing present, bagian IT present, semua divisi akan present di situ. Oke. Baik Pak. Pak, jadi teman-teman nih habis dengar ternyata review quarterly business review kalau diajukan ke atasan berhari-hari bisa merasa jadi nggak mau bikin nih Pak. Jangan sampai ya teman-teman. Karena business planners tentunya harus bikin quarterly business review karena bagaimanapun itu akan membantu teman-teman nih untuk meningkatkan lagi bisnisnya agar lebih profit juga. Oke, next kita ke Bu Gita ya Pak deh. Dari Nyonya MG_cake and cookies nih. Sebaiknya quarterly business review diikuti oleh posisi apa saja Pak? Biasanya di Bu Gita semua pegawainya diikuti dan disertakan setiap bulan untuk review. Jadi untuk chef food dan chef pastry pun bisa memberikan pendapat. Ya, jadi Bu Gita, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau quarterly business review itu yang hadir adalah CEO sebagai penggagasnya, lalu pesertanya adalah head of functions atau head of department atau head of division. Ya, jadi nggak besar-besar amat kalau quarterly business review. Jadi hanya dewan pimpinannya. Ya, nah nah disitulah masing-masing kembali mempresentasikan pencapaian terhadap target. Jadi sederhana aja. Pencapaiannya berapa, targetnya berapa. Biasanya kalau di situ kalau saya bisa tambahkan adalah apa yang dilihat pembelajarannya, ya, key learnings-nya. Saya selalu menunjukkan bahwa sederhananya what's working and what's not working. Apa sih yang bekerja benar-benar membuat kita positifnya dapat pencapaian ini, tapi sebaliknya juga apa sih hal-hal yang negatif yang memberatkan kita terhadap pencapaian kita di kuartal 1. Terus biasanya kalau ada quarterly business review melihat ke belakang 3 bulan, kita juga ada plan ke depannya. Jadi biasanya sekalian di quarterly business review itu mempresentasikan plan untuk kuartal 2-nya kalau sekarang kita di Maret. Jadi agendanya itu aja, pencapaian berapa terhadap target, lalu key learnings-nya apa, yang negatif apa, yang positif apa. Yang saya sebutnya kadang-kadang what's working, what's not working, apa yang bekerja, apa yang tidak bekerja. Itu aja standar
semua divisi harus present itu. Aman enak. Sebenarnya ini nggak rumit-rumit amat ya. Kalau kita memang sudah punya plan, gampang. Ya kita tinggal review berdasarkan plan kita, sederhananya. Gitu ya, kita ya. Oke, baik. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya, Bu Gita. Kalau misalkan Chief Everything Officer, berarti kita bisa sendiri ya, Pak, quarter business review-nya. Oke, jadi lebih Tapi kan mudah ya, Pak, kalau everything Chief kan Everything dibantu Officer. juga, pasti ada dong yang membantu. Ya paling tidak Betul, mungkin betul. kepala divisi kan, tapi kan ada yang tim yang Betul. fokus di sales, di marketing gitu. Mereka buat bahannya juga gitu kan, untuk bantuan kita sederhana aja kan gitu. Oke, baik, Pak. Oke, lalu nih Pak, kita kan sebelumnya pernah membahas annual business review Pak di tahun lalu nih Pak, di bulan Desember. Apakah Ya. perbedaan nih Pak antara annual business review dengan quarterly business review ini? Dan jika ada, apa saja perbedaannya Pak? Yang lebih menilik dan detailnya. Ya, jadi kalau yang namanya review ada bulanan, ada kuartalan, lalu ada tahunan tentunya ya. Nah, biasanya kalau kuartalan itu kumpulan dari review yang bulanan itu. Ya, jadi nanti ada tengah tahun istilahnya mid-year review. Sebenarnya mid-year review itu adalah review di kuartal kedua atau akhir kuartal kedua untuk kumulatif pencapaian kuartal 1 dan kuartal 2 gitu ya. Bedanya apa kalau tahunan ya? Tahunan itu sebenarnya tinggal merangkum 1, 2, 3 ditambah dengan review yang kuartal 4 kan gitu ya. Nah, tapi kita lihat ke belakangnya, kalau kuartalan cuma 3 bulan ke belakangnya atau 6 bulan atau 9 bulan tergantung kuartal mana gitu ngeliat ke belakangnya. Kalau tahunan ya ngeliat ke belakangnya 12 bulan. Jadi kalau kita mereview itu jauh lebih lengkap tentunya secara tahunan. Tapi apa yang direview ya sama aspek-aspeknya. Tapi yang membedakan adalah tentunya pembelajaran dari pencapaian itu akan jauh lebih kaya kalau kita lakukan sudah yang keempat kalinya dalam tahun itu, gitu kan. Jadi pembelajaran itu yang mana itu adalah sesuatu yang berharga. Jadi kalau kita melakukan review kan yang kita cari sebenarnya bukan angka pencapaiannya saja, tapi apa yang terjadi di balik angka-angka itu yang membuat kita jauh lebih berpengalaman dan jauh lebih mendalami bisnis yang kita geluti kan gitu. Oke, baik Pak Bas. Lalu Pak, pastinya nih Pak, dalam dalam bisnis kita ada fungsi-fungsi ya Pak, yang terlibat dalam quarterly business review ya, seperti tadi Pak Bas sebutkan yaitu head of division. Lalu untuk head of division bagian manajemen nih Pak, mereka nih berperan seperti apa Pak dalam quarterly business review? Mengingat kan ini merupakan tim manajemen ya, pastinya punya peran besar juga dalam quarter business review. Head of Management maksudnya divisi apa itu, Raisa? Bagian manajemennya Pak. Jadi mungkin mencakup keseluruhan seperti bagian sales, lalu bagian marketing, itu seperti apa Pak? Ya dipecah ke masing-masing divisi aja. Jadi kan divisi kan udah jelas kan, ya divisinya membawa apa. Nah itu kembalinya apapun divisinya, masing-masing akan punya KPI yang tadi. Shared KPI adalah semua seragam dan yang spesifik. Itu aja. Jadi nggak ada yang general. Ya, general itu nggak ada istilah dalam bisnis sebenarnya ya. Jadi divisi itu udah jelas dia akan membawa peran dan tanggung jawab bidang apa. Sales kah, marketing kah, IT kah, HR kah, finance kah, dan seterusnya. Oke, baik-baik. Lalu Pak, misal kita baru launching produk nih Pak, dan sebelumnya kita juga sudah melakukan monthly business review nih Pak, yang membahas juga terkait launchingnya produk tersebut. Lalu apakah kita perlu membahas detail lagi Pak pada quarterly business review ini terhadap produk yang baru launching? Ya, pertanyaannya bagus sekali Reza. Jadi ada kalanya yang namanya project itu sebenarnya juga bisa
dipecah terhadap review spesifik terhadap project itu. Tapi bisa jadi review project itu menjadi bagian dari review bulanan dan review kuartalan gitu ya. Kenapa kadang-kadang dibedakan? Biasanya di organisasi yang sudah besar gitu ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan project, dan biasanya projectnya tidak hanya satu, bisa banyak. Projectnya mungkin di sales ada 5 project ya, alias ini program ini belum pernah ada di sebelumnya, tapi kali ini karena masih baru, masih diklasifikasikannya sebagai project. Nanti ada marketing juga punya project, ya project apapun lah yang pokoknya sebelumnya belum dilakukan, termasuk product launch tadi gitu ya. Nanti masing-masing divisi ada project. Nah, biasanya review project itu ada yang namanya project meeting sendiri, Raisa. Yang benar-benar ngomongin khusus untuk project-project itu. Itu biasanya tersendiri. Karena itu tadi, saking banyaknya dan harus melihatnya detail per detail per project, itu memerlukan perhatian dan juga tentunya tenaga dan juga waktu yang spesifik karena banyak sekali proyek itu. Oleh karena itu dikumpulin jadi satu menjadi yang namanya project update. Itu bisa bulanan, nanti tentunya ya kalau udah bulanan pasti dia secara kuartalan juga akan dilihat gitu ya, pencapaian di project spesifik itu gitu. Oke, baik Pak. Jadi bisa dipisahkan ya Pak. Jadi memang untuk project ini bisa dipisahkan walaupun masuk tetap ke dalam quarterly business review, tapi dipisahkan untuk laporannya misalkan ya Pak. Iya. Oke, baik. Iya, paling cuma highlight-nya aja kali, Raita. Mau highlight-nya apa? Oh, project ini sudah mencapai, dah gitu aja. Tapi nggak into detail sekali gitu. Oke, baik Pak. Lalu sesi Q&A sebelumnya kan kita membahas seputar strategi promosi ya Pak. Lalu apakah strategi promosi ini bisa termasuk juga Pak dalam quarterly business review dan seperti apa pembahasannya? Ya, jadi kalau itu menjadi bagian dari laporannya tim marketing. Kalau soal promosi, karena itu wilayahnya marketing untuk menjelaskan, karena kan kalau udah promosi itu sebenarnya udah bukan project ya sifatnya, tapi adalah program yang berjalan yang organik gitu ya. Itu yang bisa dilaporkan tuh, Raisa. Jadi tim marketing memang merencanakan ada brand activation apa dengan targetnya apa gitu ya. Ya dia bisa laporin itu ya, sekali lagi di high level. Jadi umpamanya sederhananya oke, kita di kuartal 1 ini melakukan activation, membuat event yang skalanya nasional mengumpulkan orang 20.000 orang gitu ya, dengan harapan dari 20.000 ada konversi jualan berapa umpama kayak gitu, atau mencapai brand awareness dari berapa ke berapa. Nah itu langsung dilaporkan, jadi secara highlight aja ya, ini berhasil, ini loh faktanya, ini target yang mau kita capai secara spesifik, ini tercapai, ini kurang tercapai umpamanya ya dari jumlah orang yang ingin didatangkan, dan itu harus dijelaskan kenapa ya, seperti itu. Jadi dilaporkan oleh marketing. Oke, berarti itu termasuk KPI-nya dari tim marketing ya Pak? Betul. Oke, lalu Pak, apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi dalam melakukan quarterly business review dan bagaimana cara mengatasinya? Kan kemungkinan ya Pak, quarterly business review ini besar ya Pak, sudah 3 bulan, walaupun 3 bulan tetap banyak pro kontra dalamnya. Bagaimana nih Pak mengatasinya? Ya biasanya itu berakar dari yang sering menjadi masalah besar adalah tidak ada plan-nya di awal gitu, Raisa. Jadi kalau kita tidak ada plan, apa yang mau kita review, ya kan? Kalau kita nggak ada plan, nggak ada KPI, terus kita mau review apa? Itu biasanya masalah terbesarnya gitu. Oh iya ya, saya kan belum punya plan gitu. Atau sebenarnya, nah biasanya kalau saya suggestion-nya adalah itu jangan menjadi excuse. Jadi lakukannya dulu sekarang, dan bagian dari reviewnya bisa jadi, oh ternyata saya belum punya plan, umpama gitu ya.
Nah, akhirnya kuartal kedua berarti kita harus buat plan lagi nih, walaupun tidak ideal ya. Karena ingat ya, buat plan itu sebaiknya kan jangka waktunya 12 bulan seminimum mungkin. Tapi kalau emang belum ada plan, kita baru sadari sekarang, ya udah kita masih punya 9 bulan, ya nggak ideal sekali lagi. Ya buatlah plan itu 9 bulan ke depan, sehingga nanti di akhir kuartal 2 kita lakukan review. Jadi itu yang saya hadapi ya paling tidak di startup atau bisnis yang baru mulai, itu karena belum ada plan masalahnya. Yang kedua, kalau udah ada plan, biasanya kalau CEO-nya atau pucuk pimpinannya tidak disiplin, dia yang tidak melakukannya. Jadi kebayang kalau pucuk pimpinannya tidak menuntut atau punya disiplin untuk melakukan quarterly business review, percaya saya ya timnya nggak akan melakukan gitu kan, karena tanda kutip nggak ditagih gitu kan. Nah itu biasanya masalah kedua ya. Jadi masalah pertama tidak ada plan, masalah kedua ya disiplin dari CEO-nya sendiri yang tidak membuat itu satu kebiasaan, akhirnya tidak akan terjadi. Itu biasanya dua alasan utama yang menjadi kenapa quarterly business review atau monthly review tidak terjadi, Reza. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman tuh ya, otomatis kalau misalkan kita nggak punya plan, kita yang bingung ya Pak, mau melakukan seperti apa di perjalanan bisnis kita. Jadi kita nggak punya pegangan juga untuk punya planning seperti apa, mau mencapai seperti apa. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang di bulan Maret ini belum punya plan atau KPI-nya masih berantakan, boleh dibenerin lagi ya Pak, tentunya. Jadi agar lebih tertargetkan gitu, apapun yang ingin dicapai sama teman-teman business planner semuanya. Iya. Oke, kita sudah mendekati sesi business Q&A malam hari ini Pak. Ya, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, mungkin ada cerita nggak sih Pak dari brand-brand besar yang mungkin Pak Bas sudah pernah pegang atau pernah lihat sendiri gitu, bagaimana mereka melakukan quarterly business review Pak? Ya, apa namanya? Yang pasti semua punya disiplin yang kuat. Jadi quarterly business review itu tidak pernah tidak ada. Pasti ada. Justru itu yang membuat kita bisa melihatnya dari dua sisi. Panik, ya. Panik karena kita tidak punya plan yang solid, atau kita panik kita punya plan yang solid tapi pencapaiannya kelihatan gitu, mau itu under atau on atau above ya atau over gitu ya, itu yang membuat kita panik gitu ya. Tapi kepanikan itu sebenarnya dibutuhkan ya, kepanikan itu kita butuhkan sehingga kita tetap waspada, kita tetap alert gitu ya, kita tetap alert dalam artian ya apa namanya, kita menjalankan bisnis ini benar-benar dekat gitu, kita plototin bulan per bulan sampai kuartal per kuartal. Karena kenapa, apa ya namanya, mungkin di tengah kita kadang-kadang sebagai manusia kan ya ingin relax atau apa, tapi sebenarnya kebalikannya, kalau kita terlalu relax sehingga kita tidak melakukan disiplin ini, akhirnya kita yang seperti tadi Reza bilang, kehilangan arah gitu ya, kehilangan touch atau denyut dari bisnis kita. Nah itu adalah hal yang sebenarnya tidak diingini oleh seorang pebisnis. Nah kalau kita sudah mulai kehilangan arah, kita kehilangan denyut dari bisnis kita, bisa bisa diantisipasi gitu hasilnya nanti di akhir tahun kayak apa. Nah jadi kenapa disiplin quarterly business review ini penting? Itu tadi sebenarnya kita jadi benar-benar tanda kutip dipaksa untuk menyelami bisnis kita, memahami pencapaiannya, dan ingat tadi di belakang pencapaian itu kita ada pembelajaran gitu terhadap bisnis yang kita geluti. Nah ini akan terjadi ya dengan melakukan quarterly business review ini gitu. Oke, baik Pak. Jadi nggak cuma sebagai owner ya Pak, jadi kita harus juga masuk ke dalam bisnis kita, gitu, supaya kita tahu bagaimana sih perjalanan bisnis kita yang seutuhnya, yang realnya ya Pak, yang pastinya gitu. Oke. Jadi gimana business planners nih? Pasti udah mulai membuat plan-plan ya untuk quarterly business review, terutama di bulan Maret ini, sudah mendekati akhir bulan Maret, mau memasuki bulan
kuartal baru, bulan baru. Jadi teman-teman business planners yang mungkin belum membuat quarterly business review bisa dibuat juga sekarang sambil menunggu akhir bulan ya Pak, nanti Iya. dilaksanakan nih quarterly business review. Dan jangan Oke, business kecepatan planners juga, kita sudah. Raisa. Ini buat teman-teman, jangan terlalu cepat juga. Betul. Tunggu sampai akhir bulan Maret gitu Betul. ya. Nah, karena kita perlu angka penutupan bulan Maret. Ya, jadi lengkap Betul. angkanya itu Januari, Februari, dan tutup Maret. Betul. Biasanya ya kalau kita melakukan ini tidak lebih cepat dari tanggal 1 April. Karena konsolidasi data harusnya, apalagi buat teman-teman yang belum sistemnya mapan dan rapi, perlu waktu untuk mengumpulkan informasi itu. Jadi biasanya Betul. business review itu dilakukan mungkin tanggal 5 bahkan bisa tanggal 10 ya, khusus untuk quarterly ini. Di bulan berikutnya dalam hal ini quarter 1 ya dilakukan mungkin secepatnya tanggal 5 April atau tanggal sampai dengan 10 April gitu ya. Tapi jangan lewat dari waktu itu karena kalau enggak April udah jalan nanti. Ya, bulan pertama, Betul. kuartal kedua bisa kehilangan momen kita, gitu ya. Betul. Oke, jadi teman-teman business planners jangan sampai ketinggalan momen untuk quarterly business review ini. Jangan juga sampai karena mendengar quarterly business review ini bisa dilakukan di bulan depan, jadi mengikuti nih di bulan selanjutnya. Jangan sampai ya teman-teman. Jadi mulai dari sekarang yuk dibuatkan plan quarterly business review-nya, disiapkan juga apa yang mau ditargetkan, diplankan atau disesuaikan nih dengan business review-nya teman-teman semuanya. Oke, sampailah kita di penghujung sesi Business Q&A malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Bas dan business planners lainnya. Pak Bas, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya nih dari CEO Development Program ya Pak hari ini. Tapi tetap fresh nih dan ketemu teman-teman business planners di Business Q&A malam hari ini. Terima kasih Raisa, itu justru menyemangati saya kalau apa yang saya sampaikan atau teman-teman dari bisnis saya Betul. disampaikan dan bermanfaat, itu saya akan Betul. senang sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Semangat terus, semoga dalam beberapa hari ini bisa melakukan bisnis review ya untuk quarter. Oke, sukses buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Pak Bas dan business planners lainnya, dan semoga insight yang diberikan Pak Bas pada malam hari ini bisa bermanfaat juga dipraktekkan di business planners ya, terutama untuk quarterly business review ini karena sudah mendekati akhir bulan Maret, jadi teman-teman langsung buat plannya ya, jangan lupa. Dan pastinya nggak ketinggalan bagi business planners nih yang ingin belajar terkait fundamental bisnis dengan 12 pertanyaan fundamental bisnis yang sudah membantu ribuan pengusaha atau pebisnis di Indonesia agar bisnisnya lebih profit, lebih sustain, juga grow, bisa ikut di workshop SBM Advance offline yang akan diselenggarakan pada 8-9 Mei 2023 yang diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Untuk acaranya diselenggarakan di Hotel Arya Duta Jakarta. Untuk slot pesertanya terbatas, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk mendaftarkan diri ya teman-teman. Bisa langsung klik link pada bio Instagramnya bisnis.id di menu workshop SBM Advance offline. Oke, dan pastinya kita ketemu lagi di Business Q&A di hari Rabu bersama Pak Budi Isman, juga Business Forum di hari Sabtu bersama Pak Rex Marindo nih. Kita akan bahas Content Strategy and Platform Distribution for 2023. Biar nggak ketinggalan, bisa langsung klik link pada bio Instagram business.id dan langsung klik pada menu daftar Business Forum. Nanti kita bantu untuk kirimkan link Zoom-nya sebagai invitation ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Bas dan Business Planners sudah meluangkan waktunya nih untuk join di Business Q&A malam hari ini. Terima kasih Reza. Sampai ketemu lagi Business Planners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Selamat beristirahat. Sama-sama. Thank you Reza. Oke, untuk menyimak kembali rekaman dari Business Q&A malam hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV Business.id, juga YouTube-nya Business.id. Bila bermanfaat untuk business planners, langsung di-share juga like ya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di App Store ataupun Play Store. Untuk akses video gratis dari Business Forum dan kelas-kelas bersama expert lainnya. Sekian dari saya juga tim. Terima kasih semuanya dan selamat malam, juga selamat beristirahat. Sampai jumpa di next Business Q&A dan Business Forum ya.